Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai berbagai jenis permasalahan sosial di masyarakat. Nah, jenis permasalahan sosial pertama yang akan kita bahas pada hari ini yaitu kemiskinan. Kemiskinan sebagai salah satu jenis permasalahan sosial. Secara sosiologis, kemiskinan timbul sebagai akibat adanya lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi yang tidak berfungsi dengan baik. Contohnya di bidang produksi, distribusi, dan konsumen barang dan jasa. Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai kemiskinan, antara lain, menurut Gilin dan Gilin, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan mereka dan keluarganya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakat baik karena pendapatan yang tidak memadai atau pengeluaran yang tidak bijaksana. Pengertian ini mengandung makna bahwa kemiskinan adalah kondisi standar hidup yang sangat rendah, bahkan kebutuhan dasar pun tidak dapat dipenuhi. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Selanjutnya, menurut Kuncoro, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar tersebut. Sedangkan menurut Brandelet, kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Dan menurut Levitan, kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kemiskinan. Menurut Baswer dan Sumodiningrat, secara sosioekonomis ada dua bentuk kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut yaitu keadaan orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Bank Dunia menggambarkan sangat miskin sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari $1 per hari dan miskin dengan pendapatan kurang dari $2 per hari. Ada juga yang mengkategorikan pendapatan $1 per hari sebagai kategori miskin dan pendapatan $2 per hari sebagai kategori miskin menengah. Yang kedua ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu, terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus faktor penyebab kemiskinan, yaitu kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural yaitu keadaan miskin dari awal sudah miskin, disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti cacat, sakit, usia lanjut, atau akibat bencana alam. Yang kedua, kemiskinan kultural. Kemiskinan yang disebabkan gaya hidup, kebiasaan hidup, dan budaya ketika masyarakat merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Faktor budaya tersebut adalah rasa malas, boros, dan tidak disiplin. Sedangkan yang terakhir yaitu kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor buatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi dan produksi barang yang tidak merata, serta korupsi yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Nah, di sini ada faktor penyebab kemiskinan secara umum. Dari faktor ekonomi, ada distribusi kekayaan tidak merata. Dalam sistem kapitalis, yang kaya terus kaya dan yang miskin terus miskin. Yang kedua,
depresi ekonomi yang dapat menyebabkan penurunan dalam perdagangan, penutupan pabrik, dan pemberhentian kerja buruhnya serta pedagang kecil. Dan yang ketiga adalah pengangguran adalah penyebab kemiskinan yang paling serius. Dari faktor pribadi, ada penyakit dan kemiskinan saling berpengaruh, di mana penyakit mental membuat seseorang tidak bisa melakukan sesuatu, kecelakaan membuat seseorang tidak produktif, buta huruf meningkatkan kemiskinan, kemalasan membuat kemiskinan, dan pemborosan juga membuat kemiskinan. Dari faktor sosial ada perumahan yang tidak cukup memaksa orang tinggal di pemukiman kumuh. Akhirnya, kapasitas untuk mereka bekerja kurang dan menyebabkan kemiskinan. Lalu ada sistem pendidikan yang kurang baik dan menyebabkan orang berpendidikan menganggur dan menjalani kemiskinan. Dan yang ketiga, salah kelola dalam rumah tangga juga dapat menyebabkan kemiskinan. Dari faktor yang terakhir yaitu faktor geografis, bencana alam seperti letusan gunung berapi, angin topan, banjir, dan gempa bumi menyebabkan kerusakan serius pada perumahan dan pertanian yang mengakibatkan kemiskinan. Iklim dan cuaca yang kurang baik dapat menyebabkan produktivitas menurun sehingga meningkatkan kemiskinan, dan tidak adanya sumber daya alam yang memadai seperti tidak ada tanah subur dan air yang cukup juga dapat memicu kemiskinan. Kebijakan mengatasi kemiskinan. Dalam mengatasi kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat beserta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kegiatan ini dilakukan melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha ekonomi dan mikro. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menetapkan perlindungan sosial seperti program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat, program Keluarga Harapan, jaminan kesehatan daerah, dan BPJS. Permasalahan sosial yang kedua adalah disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga merupakan bentuk suatu tindak keharmonisan keluarga sebagai suatu unit masyarakat terkecil yang disebabkan oleh adanya kegagalan masing-masing anggota keluarga dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan status dan perannya masing-masing. Penyebab utama disorganisasi keluarga adalah ketidakharmonisan suasana keluarga. Keluarga yang tidak harmonis akan selalu mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses pendidikan bagi anak-anak mereka. Akibatnya, anak-anak merasa kurang diperhatikan yang pada akhirnya mencari kegiatan yang cenderung mengarah ke hal negatif. Disorganisasi keluarga ini sendiri memiliki berbagai bentuk, seperti unit keluarga tidak lengkap karena hubungan di luar perkawinan, perceraian, tidak adanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga, dan krisis keluarga yang disebabkan faktor internal dan eksternal. Dan yang ketiga ada masalah lingkungan. Keberadaan lingkungan merupakan hasil dari adanya hubungan timbal balik antara organisme hidup tertentu yang membentuk suatu keserasian dan keseimbangan ekosistem. Ekosistem sendiri bersifat dinamis dan tidak menutup kemungkinan terhadap munculnya masalah pencemaran atau degradasi kualitas lingkungan ekosistem yang berujung masalah sosial pada suatu masyarakat. Nah, itu dia teman-teman materi kita untuk hari ini mengenai macam-macam dari berbagai permasalahan sosial yang ada. Masih ada berbagai macam permasalahan sosial yang harus dibahas dan akan dilanjutkan minggu depan ya. Untuk saat ini, yuk kita lanjut ke forum.